Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Biasa yang mudah sikit sebut warahmatullahi wabarakatuh. Illa man aba, kecuali orang yang nggak mau masuk surga. Emangnya kalau ditanya orang yang Islam, kalau dia mau mati dan mati dia ditanya selama hidupnya, abang kalau mati dan tidak masuk surga atau masuk neraka? Ada ya? Surga. Dan ikut kepada sunnahku, yang mencintaiku, yang ikut kepada apa yang menjadi kebiasaanku, maka mereka lah orang-orang yang mau masuk surga, kata Nabi. Sementara orang yang durhaka, orang yang mau ikut kepada Nabi, orang yang tidak mencontoh Nabi, mereka lah orang-orang yang enggan mau masuk surga. Kalau umatmu ingin mengatakan cinta kepada Allah, maka dia mesti ikut kepada Rasulnya. Gak mungkin kita cinta kepada Allah tapi meninggalkan Nabi, karena Nabi lah yang mengajarkan bagaimana mencintai Allah. Nabi lah yang telah mencontohkan bagaimana menegakkan agama untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu manusianya kalian. Bedanya Nabi sama kita apa, Pak? Dapat Yuha yang diwajibkan. Kalau ada nanti 10 tahun yang akan datang di Pekanbaru, karena dia bertapa di gua-gua, di hutan-hutan, lalu dia mendapatkan wahyu, turun dia ke kampung ini, ngaku dia dapat wahyu dari Jibril. Percaya nggak ibu? nah, Nabi sesat. Kita dipercaya nggak nanti? Allahu Akbar. Nabi. Nabi itu harus ditegaskan. Makanya apa beda Nabi dan kita? Yuha ilayya. Dapat wahyu. Yang biasa. Karena manusia biasanya Rasul itulah, maka perbuatan-perbuatannya adalah perbuatan yang layak dicontoh dan diikuti. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan Nabi itulah yang menjadi sunnah yang akan diikuti oleh umat. Maka ada namanya sunnah qauliyah, ada namanya sunnah fi'liyah, ada namanya sunnah subutiyah. Apa itu sunnah qauliyah? Perkataan Nabi menjadi hadis-hadis yang sahih. Apa itu sunnah fi'liyah? Perbuatan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Seorang anak yatim tumbuh menjadi seorang yang optimis, membalakan kambing usia 4 tahun, kemudian berdagang ke Syam bersama pamannya usia 8 tahun, dan 12 tahun Nabi sudah berdagang internasional. 17 tahun Nabi sudah financial freedom. Untuk financial freedom itu 17 tahun pada imangan. Nggak ada. Main HP, main game. Hah? Ini kan persoalan kita hari ini. Tinggalan dan tidak maju, berarti karena kita tidak menjadikan Nabi sebagai contoh. tauladan. Makanya anak-anak kita sekarang diracuni oleh ketauladanan yang bukan Islami. Mereka nonton film kartun di mana-mana, SpongeBob lah namanya, apa lagi? Upin-ipin, apa lagi? Biarkan Allah dalam film kartun itu disusupi misi-misi yang kita tidak sadar untuk membentuk dan mewarnai anak-anak kita. Bahkan ada tampilan yang kadang seperti Dajjal bermata satu. Ya Ibu, ada yang kemudian lebay, laki-laki seperti perempuan kebencong-bencongan, ya kan? Ya kadang-kadang filmnya kartun tapi adegannya sudah dewasa. Itu dikonsumsi anak-anak kita. Siapapun anak-anak kita suka dengan begitu. Kadang-kadang bukan anaknya aja, amaknya juga suka. Dia sebagai the best idol, idol yang terbaik yang sudah Allah kirim menjadi rahmatan lil alamin. Maka itu yang menjadi semangat kita malam ini untuk kenapa harus maulid. Makanya kalau maulid itu buat maksiat ialah berdosa. Itu maulid tentang membicarakan akhlak Nabi. Berdosa kayak kita? Enggak. Ya Ibu, insya Allah mendekatkan kecintaan kepada Rasul ini jalan membuka hidayah. Kalau jalan itu membuka hidayah, insya Allah tidak ada yang terhitung kepada dosa dan kemungkaran di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Setuju? Setuju. Manusia biasa. Bisa dicontoh? Bisa. Ya nggak boleh contoh ada apa? Dia lebih dari apa? Ibadah atau melepas dahaga? Ibadah. Makan sate, tangan Kiri. Pak Haji itu bukan pembahasan kecil Dalam surat Al-Waqiah. pembahasan besar. Alladzi tashrabun al antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law
نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. Manusia, kata Allah, pernahkah kalian pikirkan air yang kalian minum sehingga kalian cuma minum sambil berdiri dengan tangan kiri asal lepas dahaga? Tak kamu sadari air itu aku yang berikan gratis. Yang ingin, kata Allah, besok kami turunkan air itu asin semuanya. Falaula tashkurun. Apa kalian gak mau bersyukur dengan air yang aku beri itu sehingga kalian tak lagi mau ikut sunnah Nabi? Enak aja kalian minum berdiri tangan kiri tanpa bismillah. Air itu aku yang beri. Kalau andaikan aku tuangkan ke gelasmu ini bukan tawar airnya, tapi air asin semuanya, kamu satu minum? Enggak. Nahu ujaja falaula tashkurun. Kalau besok air asin turun di Pekanbaru di Riau 1 minggu saja, mati nggak sawit? Mati. Berkarat nggak mobil bapak? Ya. Sanggup nggak ibu mencuci dengan air asin? Enggak. Nanti gosok gigi dengan air asin? Enggak. Mobil bapak lapu, kain ibu lapu, Gigi pun lapuk. lapu awak pun lapu. Sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita mulailah dari sekarang mengamalkannya. Minum tangan kanan, baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa? Sah. Hal yang kecil-kecil dulu bapak itu. Kita bicara sunnah yang kecil-kecil aja malam ini. Menyebabkan kita ini nggak pernah maju karena apa yang membuat Rasul maju tidak pernah diamalkan dan tegakkan dalam kehidupan. Akbar. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi punya sunnah dalam makan atau tidak? Punya. Menyebut nama Allah jelas, tangan kanan jelas. Tapi Nabi gak pernah mubazir, gak pernah menyisakan makanan dalam piringnya kecuali dia habiskan. Maka Nabi itu mengambil sesuai dengan porsi yang bisa dia habiskan. Beda dengan orang sekarang kalau pergi pesta, daging masuk, ayam Masuk. masuk, Ikan. gulai Ikan masuk. Masuk. masuk, ubi Masuk. masuk, rendang Masuk. masuk, melambung nasi tadi. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, Bapak Ibu gigit ayam separuh, tinggal separuh, gigit daging separuh, tinggal separuh, nasi separuh, daging lauk separuh. Allahu Akbar. Ya. Betul? Betul. Betul? Betul. Ini cara makan siapa? Setan. Saudara-saudara kita di Palestina, mereka sedang mengayak tanah untuk jadi makanan. Nggak ada lagi yang mau dimakan Bapak Ibu. Di sini kita buang nasi sembarangan. Bagaimana? Makan bukan untuk sekadar kenyang Bapak Ibu. Makan menegakkan punggung kita berdiri untuk rukuk dan sujud di hadapan Rabb. Itu makanya kita malas untuk tegak berdiri karena cara makan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Rasukan mantap, rupanya makan sedikit tak lagi dimakan, terbuang ke tong sampah. Di belakang orang antri belum dapat makan, nasi lauk pauk sudah habis dan terbuang separuh ke tong sampah. Ini budaya syaitan. Baru arisan makan dicoba mulai tadi pandai masak. Kata Aisyah, Nabi lagi selera makan, berarti dia suka makanan itu. Kalau Nabi kurang selera, berarti dia tak suka makanan itu. Itu tanda Nabi suka atau tidak suka. Namun Nabi tak pernah mencaci maki makanan. Iku kadang-kadang baca cenjuk, tapi hati yuk. Sudah diberikan energi negatif, dimakan juga, maka tidak memberikan manfaat kepada tubuh, akhirnya memberikan mudarat pada tubuh kita. Orang yang yakin makanan dipuji mendatangkan energi positif. Masa kita muslim yang punya zikir, kenapa nggak diberikan aura positif kepada makanan? Bukan pada mencaci maki pula makanan. Bapak Ibu, ya dimuliakan Allah. Yang ketiga, Nabi itu kalau makan berjambau, tahu berjambau? Tahu. Kenduri, Bapak Ibu, ya. Nabi itu tak pernah memakan kecuali apa yang di depannya. Ya Pak, kalau makanan jadi aku jadi tulisannya sama dia di situ kalau tak. Tahu di situ kalau sama dia, maka dia skavator kan. Waktunya Nabi yang mengatakan rezekiku apa yang ada di sekitarku. Yang di sana pun tak tahu apa orang itu. Jadi kita makan berjambau pun bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kebiasaan yang kita lakukan, kebiasaan yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak sunnah Nabi dalam tidur? Ada. Kita ikuti atau tidak? Hah? Ikuti. Nah, sekali-sekali. Ya, tidak tiap malam kita mengikutinya. Padahal cara tidur Nabi itu menurut para ahli riset kesehatan mengatakan tidur yang terbaik dan cara tidur yang terbaik, tidur yang dijamin sehat terbaik adalah tidurnya Nabi SAW. Itu orang Arab yang mengakuinya, iya kan?
Mereka akui cara tidur Nabi, cara tidur yang terbaik di dunia. Masya Allah, kebiasaan Nabi itu ternyata memberikan manfaat bagi umatnya. Tidur itu istirahat, dan ternyata cara istirahat yang terbaik, cara tidur Nabi SAW. Sehingga ada hadis yang menjelaskan, maka tak boleh kita tidur dalam dua keadaan. Perempuan tak boleh tidur dalam keadaan telentang, laki-laki tidak boleh tidur dalam keadaan menunggu. Itu dijelaskan hadis Nabi. Apa sebab? Karena apabila tidur dengan cara ini mudah diganggu oleh syaitan. Oh, Ya. ajarkan sunnahnya. Satu, berwudu. Berwudu karena tidur istirahat dalam zikir, maka lebih baik dalam wudu, dan itu sunnah. Yang kedua, baca surah Al-Baqarah. Yang kedua, baca surah Al-Baqarah 1 sampai 5. Yang ketiga, baca ayat kursi. Yang keempat, baca surah terakhir, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Dan yang keenam, baca Qul ahad 3 Kali. Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali. Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Timbul pertanyaan syaitan, kapan lalu Ustaz? Panjang mana dibaca aja. Itu syaitan yang mau dakwah. Yang ke-8 lagi? 5. Yang ke-7, baca Qul a'udzu birabbin nas. Yang ke-8, baca Al-Muluk. Ini luar biasa. Pakai Al-Muluk lagi. Kalau bisa luar biasa. Ya, tapi jarang yang mampu Al-Muluk. Tapi selevel ketua kita mampu Al-Muluk. Nah, itu hebatnya ketua. Anak muda, terlalunya Al-Muluk khatam. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Baca doa bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa sami'un 'alim. Baca doa bismikallahumma Ahya. dengan namamu aku hidup, Dan dengan namamu aku mati. aku hidup dan aku mati. Andaikan aku hidup lagi, Alhamdulillah. Andaikan aku mati, aku menyebut Nama Allah. Itulah tidur orang beriman. Itulah yang berapa? Yang kedua. Nabi itu manusia biasa yang punya hajat terhadap masyarakat. Iya. Ada hukum bermasyarakat Nabi. Ada. Ada adab bertetangga, akhlak yang dijaga. Ada. Karena kita di sini ada RT. Ada. RT. Makanya musuh ini mana-mana kalau nak pilih RT, so jadi RT ada duduk di lapor minum-minum, jadi pilih aja. Yang lepas musuh ini pilih. Ini kok ada RT nak musuh ini RT nak musuh ini minum nomor 1 ini orang geng. Ya kan? Balik lainnya. An-Nur 27 dan 28. Ayat ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ayat yang pertama berwudu ada 2 syarat. Di ayat yang ke-28 ada 3 syarat. Berarti 5 semua. Ya, coba lihat. Tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. 28. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha. Yang ketiga, hatta yu'zana lakum. Yang keempat. Yang kelima, wa in qila lakum urji'u farji'u. Yang kelima, wa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Enggak. Ada cuma Islam. Coba lihat rumusnya. Kalau kamu bertamu ke rumah orang, hai orang-orang yang dipanggil bukan main-main loh Pak. Bukan ya ayuhan nas ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, berarti ini standarnya iman Pak, bukan manusia. Ini orang-orang pilihan umat Nabi standarnya. Coba lihat. Apakah tahu kamu bertamu ke rumah orang, jangan masuk pintunya sebelum diizinkan. Caranya begini, tok. 3 kali ketuk. Yang pertama, tok. Assalamualaikum. Tak dijawab. Kalau yang pertama belum dijawab dan belum dibuka pintu, ketuk lagi yang kedua. Tok. Ucapkan lagi salam. Waalaikum. Tinggi di atas salam pertama. Tadi assalamualaikum. Sekarang Assalamualaikum. Udah yang kedua belum dibukakan pintu, ketuk lagi yang ketiga. Tok. Ucap salamnya di atasnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
dan jangan dipanjangkan seperti ini hidup zaman kini. Assalamualaikum. Iku tak banyak gitu ibu. Maksa Ustaz. Nah, di siku nak dorong. Ya. Iku orang Malay dong. Amin. Ya kan? Yo. Coba lihat. Kata Nabi, kalau kamu tidak dibukakan pintu dan gak ada komen apapun, dah 3 kali ketuk, Ulang. gak boleh mencikuk-cikuk lewat jendela rumah. Ada orang di dalam rumah. Kedua matanya, ketimbang dia ngintip rumah orang. Tolong siapkan jilbab darurat. Digetok pintu, tok, assalamualaikum dengan suara bapak-bapak. Ini pasti bukan muhrim kita. Buka pintu, siapkan jilbab darurat. Bukakan pintunya, bahasanya mesti tegas dan tidak terulai. Macam ganteng. Bahkan rumah kita, tetangga kita dijaga harkat dan martabatnya. Zaman sekarang jangankan begitu lagi. Atapkan kecucuan rumahnya, bukan orang peduli. Dia baik, tapi tanyalah tetangganya apakah sepakat mengatakan dia baik. Kalau ibu mau tahu saya ini baik atau tidak baik, jangan tanya saya, tanya tetangga saya. Makanan, dia datang, Nabi yang pertama menjenguknya. Di saat itulah baru tetangganya itu mengatakan, asyhadu an la Ilaha illallah. ilaha illallah. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan Lil alamin. Innama bu'istu liutammima Makarimah salihal akhlaq. Maka ini diperbaiki oleh Rasulullah, fisik manusia yang diperbaiki oleh Rasulullah adalah jiwa manusia. Karena intinya di sini letaknya. Kalau ini sudah baik, koneksi dengan Allah, lisannya akan tertuntun menjadi baik, maka pandangan matanya menuju yang baik, kakinya akan melangkah kepada yang baik, karena tauladannya manusia yang terbaik. Terakhir, kalau Bapak Ibu tak mau ikut Nabi malam ini, tak apa-apa. Ya Pak, kalau Bapak Ibu kita semua malam ini gak mau ikut Nabi, gak apa-apa. Tapi jangan menyesal besok di akhirat. Karena salah satu penyesalan manusia di akhirat Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 27-28. Apa kata Allah? Yauma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ketika orang zalim di dunia yang tak mau ikut Nabi di besok di akhirat, mereka berkata, celaka kami ya Allah, andaikan kami dulu ikut Nabi, tentu kami sudah berada di surga bersama Rasulullah. Ini penyesalan yang paling puncak diantaranya, karena tak mau menjadikan Nabi sebagai tauladan dan ikutan dalam kehidupan. Terakhir yang terakhir, saya bacakan sebuah syair yang pernah dikatakan oleh Sayyid Ibn. Apa dia katakan? Innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat wa in hum zahabu akhlaquhum zahabu. Negara ini akan tegak kalau pemimpinnya berakhlak. Rumah tangga akan berdiri kalau suaminya berakhlak, istrinya berakhlak, anak-anaknya berakhlak. Masyarakatnya akan hebat kalau masyarakatnya berakhlak. Kalau akhlak sudah hancur, maka hancurlah negara, hancurlah rumah tangga, hancurlah masyarakatnya. Betul? Betul. Assalamualaikum.